Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hasna. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, apakah kalian ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu? Persamaan kuadrat, Bu. Ya, Putri, benar. Kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk mereview materi persamaan kuadrat, kerjakan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan apa ini? Iya, dengan menggunakan metode pemfaktoran. Dapat kita peroleh x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x min 3 dan x min 5 sama dengan 0. Didapat x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian adalah 3,5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk baku dari fungsi kuadrat itu sendiri itu ada dua bentuk. Yang pertama, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a itu nggak boleh sama dengan 0, dan xy itu merupakan himpunan dari bilangan real. Selanjutnya, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu x. Yang kedua, mencari titik belok atau titik puncak. Yang ketiga, mencari titik bantu. Nah, selanjutnya kita masuk ke persoalan berikut ini. Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, langkah yang pertama apa tadi? Mencari titik potong sumbu x. Nah, iya betul. Mencari titik potong terhadap sumbu x artinya adalah Y sama dengan 0. Iya, y sama dengan 0. Jadi, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi x min 1 dikali dengan x min 5. Nanti ketemu x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Nah, sekarang kita udah mempunyai dua titik, yaitu titik pertama 1,0 atau titik kita namai dengan titik A. Yang kedua adalah titik 5,0 kita namai dengan titik B. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Apa tadi langkah yang kedua? Mencari titik puncak. Iya, mencari titik belok atau titik puncak. Dengan cara kita tahu kalau XP itu kan rumusnya min B per 2A. Nah, B dari soal ini adalah min 6. A dari soal ini adalah 1. Jadi kita masuk ke rumus min B per 2A sama dengan min dikali min 6 per 2 kali 1. Jadinya 6 bagi 2 adalah 3. Nah, untuk mencari y puncaknya cukup dengan 3 itu dimasukkan ke soalnya. Jadi 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 5 sama dengan 9 min 6 kali 3, 18 plus 5. Jadi y puncaknya adalah min 4. Nah, diketahui x puncaknya 3, y puncaknya min 4, jadi titik puncaknya adalah 3, min 4. Nah, ini kita namai dengan titik C. Titik C adalah 3, min 4. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga apa tadi? Mencari titik bantu. Ya, mencari titik bantu. Mencari titik bantu itu dengan cara, tadi di langkah 1 itu kan ketemu x-nya sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Nah, kita pilih titik bantu itu dengan cara kita milih angka yang di sebelah kirinya 1 dan sebelah kanannya 5. Di sebelah kirinya dari 1 itu kan ada 0, min 1, dan seterusnya. Di sebelah kanannya 5 itu kan ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, misal kita ambil sebelah kirinya 1 itu 0, dan sebelah kanannya 5 itu kan adalah 6. Jadi kita ambil 0 dan 6 ya. Nah, untuk x sama dengan 0, kita masuk ke soalnya. Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, kita masukkan 0. Jadi 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 5 sama dengan y-nya 5. Jadi titik bantu pertama yang kita temui adalah 0,5. Ini kita namai dengan titik D, 0,5. Nah, untuk titik bantu yang kedua, tadi kan kita milih x sama dengan 6. Nah, untuk soalnya kan tadi y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Kita masukkan 6, jadinya 6 kuadrat dikurangi 6 kali 6 plus 5. Jadi ketemu y sama dengan 36 min 36 plus 5. Jadi y-nya adalah
Titik bantu yang kedua adalah 6,5. Kita namanya dengan titik E. Titik E 6,5. Selanjutnya kita akan mensketsa titik-titik yang sudah kita temui tadi. Nah, di sini Ibu akan menggambar dengan media GeoGebra. Kan tadi udah ketemu 5 titik. Titik yang pertama atau titik A 1,0, titik B 5,0, titik C 3,-4, titik D 0,5, titik E 6,5. Nah, itu dihubungkan dengan garis lengkung. Jadi gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 itu sebagai berikut ya. Nah, sampai di sini apakah murid-murid ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu akan menyampaikan review pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu kan ada dua. Yang pertama itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A itu gak boleh sama dengan 0 dan X, Y itu merupakan himpunan bilangan real. Yang kedua, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 3 langkah. Yang pertama, mencari titik potong terhadap sumbu X dengan Y itu disama dengan kan 0. Yang kedua, cari titik belok atau titik puncak. Yang ketiga, kita mencari titik bantu. Nah, untuk latihan murid-murid di rumah, ada soal, gambarlah grafik persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Yang kedua, min X kuadrat plus 6X plus 6. Nah, itu dikumpulkan minggu depan ya, sebelum pelajaran dimulai. Nah, sekian pelajaran kita kali ini. Jika ada salah dari Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.